Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Andri Gunawan selaku dosen pengampu akidah yang telah membimbing kami. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Di sini saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Dia Azmi. Perkenalkan, nama saya Mar'atu Solihah. Perkenalkan, nama saya Rafa Mariza. Saya Rabiatul Adawiyah. Saya Dewi Sriani Citra Nurjana. Oke, kita lanjut ke slide yang pertama. Jadi adapun pembahasan pertama dalam materi ini ialah pengertian tentang hari kiamat. Hari kiamat adalah suatu peristiwa akhir yang dimana seluruh alam semesta beserta seisinya hancur lebur dan dapat membunuh segala makhluk hidup yang ada di dalamnya tanpa terkecuali. Tidak ada satupun makhluk yang ada di muka bumi ini mengetahui atau meramalkan kapan terjadinya hari kiamat, dan sebagaimana tercantum di dalam surat Al-A'raf ayat 187 yang memiliki arti, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang hari kiamat kapan terjadi. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dan peristiwa hari kiamat hal yang wajib diimani kepada setiap umat muslim, yang dimana iman kepada hari kiamat merupakan rukun iman kelima. Dengan mengimani datangnya hari akhir, umat Islam seharusnya dapat menghindari seluruh aspek perilaku yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amalan-amalan baik guna mendapatkan pahala dan menghapus segala dosa yang telah diperbuat. Dan selanjutnya, jenis-jenis kiamat. Jenis kiamat ada dua macam, yakni sebagai berikut, yaitu kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil atau kiamat sugro merupakan kiamat kecil yang terjadi pada kehidupan manusia, yang dimana berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa, yaitu kematian. Setelah meninggalnya seseorang, roh akan berada di alam barzah atau alam kubur, yang dimana merupakan alam antara dunia dan akhirat. Adapun ciri lain pada kiamat sugro adalah sebagai berikut. Yang pertama, ajaran Islam kurang diperhatikan dan bahkan ditinggalkan oleh kaum muslimin. Yang kedua, jumlah ulama ahli agama yang semakin sedikit, dan sebaliknya banyak orang bodoh yang mengaku ulama dan menyesatkan umat Islam dalam beragama. Contoh pada kasus ini seperti yang ada di Indonesia, yaitu Lia Eden, di mana dia mengaku dirinya sudah bertemu dengan malaikat dan menganggap dirinya sebagai penyampai wahyu Tuhan, dan ia juga mengatakan bisa meramal kapan hari kiamat datang. Hal ini jelas-jelas menyesatkan. Seperti yang sudah saya katakan di awal, yang terdapat dalam surat Al-A'raf, Allah berfirman bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga, perzinaan yang dilakukan secara terang-terangan dan sudah menjadi suatu kebiasaan di masyarakat luas yang dilazimkan, seperti bermesra-mesraan dengan bukan yang mahramnya. Keempat, mabuk-mabukan banyak dilakukan seolah-olah bukan sesuatu yang telah diharamkan. Yang kelima, semakin banyak fitnah yang menimpa umat Islam. Yang keenam, bermegah-megah dalam membangun masjid sementara jamaahnya sedikit. Selanjutnya, kiamat kubro atau kiamat besar adalah kiamat yang dapat mengakhiri segala sesuatu yang ada di alam semesta beserta segala isinya tanpa terkecuali, dan tidak ada seorang pun yang dapat menghindarinya. Kiamat kubro akan terjadi satu kali dan itu belum pernah terjadi. Dengan maha dahsyatnya di luar dari bayangan manusia, dengan tanda-tanda yang sudah jelas di mana dijelaskan dalam Al-Qur'an, dan pada saat itu terjadi, seluruh amal perbuatan baik maupun buruk tidak akan diterima kembali karena sudah tertutup rapat, dan kata penyesalan pun sudah tidak berguna. Selanjutnya ada tanda-tanda kiamat. Dalam riwayat Imam Ahmad lainnya,
Dari Huzaifah bin Asad, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba muncul di hadapan kami, sementara kami sedang membicarakan hari akhir. Beliau bersabda, apa yang kalian perbincangkan? Kami menjawab, kami memperbincangkan soal kiamat. Beliau bersabda, sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sebelum kamu melihat 10 tanda. Ada asap, dajjal, binatang melata, terbitnya matahari dari barat, turunnya Nabi Isa bin Maryam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 kali tanah tenggelam. Yaitu ada tanah tenggelam di timur, tanah tenggelam di barat, dan tanah tenggelam di Jazirah Arah. Dan akhir dari semua itu adalah api yang muncul di Yaman. 1. Munculnya asap adukan. Asap atau adukan yang terdapat pada Al-Quran merupakan ancaman bagi umat manusia. Dukan pertama kali muncul pada masa kehidupan Nabi Muhammad SAW. Asap tersebut dapat membuat manusia yang menghirupnya meninggal dunia. Namun, bagi sekelompok orang yang beriman, efek dari asap tersebut hanya akan menimbulkan gejala seperti orang terkena flu. Dan sebaliknya, pada sekelompok orang yang berdosa akan mengakibatkan panas, terasa seperti membakar kulit, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nantikanlah hari ketika langit mendatangkan kabut asap yang tampak jelas. Maksudnya adalah bencana kelaparan yang menimpa kaum Quraisy akibat menentang Nabi Muhammad yang meliputi manusia durhaka. Ini adalah azab yang sangat pedih. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, lenyapkanlah azab itu dari kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang mukmin. Terus yang kedua, ada munculnya Dajjal. Dajjal merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai ciri-ciri tubuh seperti berambut keriting, hanya dapat melihat dengan satu mata di sebelah kiri karena mata kanannya yang buta, dan pada bagian dahi tertulis kata kafir. Menurut riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa dia pernah bercerita tentang Dajjal. Dajjal itu Safi bin Syayat. Dia akan muncul dari kampung Yahudiyah di Isafahan. Mengendari seekor kedelai putus ekornya, antara kedua telinga binatang itu 40 hasta, dan antara telapak kaki kanan dan telapak kaki kiri lainnya sejauhan perjalanan 4 hari. Dajjal menggapai langit dengan tangannya. Di depannya ada gunung asap, dan di belakangnya ada gunung yang lain. Di antara kedua matanya tertulis kafir. Dia mengaku, akulah Tuhanmu yang tertinggi. Pengikutnya adalah orang-orang yang bersikap pria dan anak-anak haram. Dajjal akan keluar dari sebuah tempat yang bernama Danau Tiberias. Dengan segala kekuatannya, Dajjal mampu memerintahkan langit, menghendaki bumi untuk menyuburkan tanah, dan dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal. Dajjal akan berkuasa di bumi selama 40 hari, tetapi sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan, sehari seperti sejumat. Selanjutnya adalah cara berlindung dari fitnah Dajjal. Yang pertama, semata-mata memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Yang kedua, menghafal 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Darda bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menghafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi maka dia akan terpelihara dari fitnah Dajjal. Yang ketiga, tinggal di Mekah atau Madinah. Menurut riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di mulut-mulut jalan kota Madinah ada malaikat sehingga kota ini tidak akan dimasuki wabah penyakit maupun Dajjal. Yang ketiga adalah munculnya hewan melata. Binatang melata merupakan salah satu tanda kuasa Allah yang keluar pada hari akhir. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yaitu apabila perkataan ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami mengeluarkan makhluk bergerak dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia selama ini tidak yakin pada ayat-ayat kami. Quran Surat An-Naml ayat 82. Dan riwayat dari Ibnu Abbas bahwa maksudnya adalah binatang itu berbicara kepada manusia dan juga memberitahu identitas diri mereka masing-masing. Ibnu Abbas, Ibnu Amru, Ibnu Umar, dan Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa binatang tersebut keluar di Ajat yang terletak di Mekah, dan Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melihat binatang itu akan keluar di Al-Syaq yang tempatnya berada di sofa.
Binatang melata yang disebutkan bisa berbicara dengan manusia dan akan meninggalkan tanda bekas pada hidung manusia. Tugas utama binatang melata adalah berbicara kepada manusia, memberi tanda, mencela kekafiran, kemaksiatan, kefasikan, dan kesesatan pada orang-orang kafir. Tidak ada satupun manusia yang dapat menghindar dan lari dari binatang tersebut, karena menjadi siksaan yang hina bagi sekelompok orang kafir di dunia sebelum di akhirat. Yang keempat adalah terbitnya matahari dari barat. Terbitnya matahari dari barat telah disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, yaitu hari kiamat tidak akan datang sebelum matahari terbit dari arah barat. Ketika matahari terbit dari barat, seluruh umat manusia akan berubah jadi beriman. Namun pada saat itu iman seseorang sudah tidak lagi penting jika sebelumnya sudah tidak beriman atau tidak akan mendapatkan manfaat dari imannya itu. Dan ketika hal itu terjadi, yaitu matahari terbit dari barat, tertutuplah sudah seluruh amal perbuatan baik, dan perintah-perintah Allah yang selama ini tidak dikerjakan akan dikerjakan oleh seluruh umat manusia. Tetapi itu semua tidak ada artinya lagi karena sudah sia-sia untuk dilakukan, karena tertutupnya sudah segala amal perbuatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Oke, selanjutnya yang kelima, turunnya Nabi Isa bin Maryam. Di sini dijelaskan Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun tidak dengan membawa ajaran dan syariat baru. Tetapi Nabi Isa alaihissalam tetap membawa ajaran yang telah diberikan sebelumnya, yaitu beriman kepada Allah taala. Yang mana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an yang terdapat pada surah Al-Imran ayat 55 tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam, yaitu ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku mengambilmu, mengangkatmu kepadaku, menyucikanmu dari orang-orang yang kufur, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu lebih unggul daripada orang-orang yang kufur hingga hari kiamat. Kemudian kepada Kaulah kamu kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang selalu kamu perselisihkan. Adapun ciri-ciri yang dimiliki oleh Nabi Isa adalah badannya tidak terlalu tinggi dan tidak juga pendek, memiliki rambut keriting dan panjang, tergerai sampai pundak, dadanya bidang dan memiliki warna kulit yang kemerah-merahan. Kemudian yang diyakini menjadi tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam ke muka bumi adalah menara putih di sebelah timur kota Suriah. Yang selanjutnya adalah kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Ya'juj Ma'juj adalah sekelompok orang yang suka membuat kerusakan di dunia. Dan disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj merupakan manusia yang memiliki ciri-ciri seperti memiliki mata sipit, berhidung pesek, dan memiliki rambut pirang. Disebutkan pula Ya'juj dan Ma'juj terkurung di dalam lembah yang diapit oleh dua gunung dan Raja Zulkarnain lah yang mengurungnya, yang terdapat pada surat Al-Kahfi ayat 94 yang berbunyi, mereka berkata, wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa pembuat kerusakan di bumi. Bolehkah kamu memberimu imbalan agar engkau membuatkan tembok menghalang antara kami dan mereka? Ya'juj dan Ma'juj ialah dua bahasa yang berbuat kerusakan di bumi. Namun terdapat pada Al-Quran dalam surat Al-Anbiya ayat 96 disebutkan bahwasannya nanti tembok-tembok tersebut akan runtuh sehingga dapat keluarlah Ya'juj dan Ma'juj untuk membuat kerusakan di muka bumi. Mereka keluar dengan cepat dan dalam jumlah yang banyak, sehingga tidak ada satupun yang sanggup untuk menghalangi mereka. 7. Munculnya Al-Mahdi. Di sini dijelaskan Imam Al-Mahdi adalah seorang laki-laki yang berkening lebar, berhidung mancung, beralis tipis, memanjang, dan keduanya terpisah. Bola matanya hitam dan besar, gigi depannya mengkilat, di pipi kanannya ada tai lalat hitam,
wajahnya bersinar seperti bintang yang cemerlang. Jenggotnya tebal, di pundaknya ada tanda seperti tanda Nabi Muhammad SAW. Kedua pahanya kurus dan warna kulitnya seperti warna kulit orang Arab. Besar badannya seperti badan orang Israel, nada bicaranya agak berat. Jika ia lambat dalam berbicara, ia memukul paha kirinya dengan tangan kanannya. Umurnya 40 tahun atau dalam satu riwayat antara 30 sampai 40 tahun. Dia khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala seperti khusyuknya burung nasar dengan sayapnya. Akhlaknya mirip Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa hadis dijelaskan tentang munculnya Imam Mahdi, yaitu dari arah timur, bukan dari Sirdab, bangunan yang terdapat di bawah tanah di Samara yang tempatnya berada di Irak. Selanjutnya, Yang ke-8, terjadinya 3 kali khasaf bumi. Tahap pertama, khasaf bumi terjadi di Masyriq. Khasaf yang terjadi di Masyriq akan membenamkan orang-orang kafir. Tetapi setelah Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa sekelompok orang mukmin. Dan peristiwa khasaf kedua terjadi di tanah Jazirah Arab. Bencana khasaf yang terjadi menjelang hari akhir adalah lenyapnya suatu pasukan lengkap di akhir zaman. Sebagaimana pada hadis berikut dari Ahmad dan Humaidi dari Bukhairah istri Al-Qaqa ibnu Abi Hadrat Al-Aslami yang mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar, jika kalian mendengar ada pasukan yang lenyap di telan bumi di dekat sini atau yang disebut qariban, berarti kiamat telah dekat." Hadis riwayat Tirmizi. 9. Keluarnya api dari Yaman. Keluarnya api dari arah timur menjadi tanda akhir dari sebelum terjadinya hari kiamat, yaitu api yang keluar dari kawah Aden yang menggiring manusia menuju tempat penghimpunan mereka. Rasulullah sebelumnya telah menceritakan bagaimana cara api itu mempertemukan umat manusia. Keluarnya suatu api dari lembah Aden tidak bertentangan sama sekali dengan pertanyaan bahwa api itu akan menyeret manusia dari wilayah timur ke barat. Bisa saja hal tersebut permulaan api itu berasal dari lembah Aden. Setelah api itu keluar, api akan merebak kepada seluruh bagian bumi yang lainnya yang kemudian menyebar, menggiring dan mengumpulkan manusia dari wilayah timur sehingga manusia tidak dapat merasa bahagia dan aman karena dari masing-masing mereka mempedulikan tentang nasib diri dan balasan bagi amal selama di dunia. Selanjutnya. Berikut ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang terjadinya hari kiamat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kondisi orang-orang kafir dan yang mendurhakai Rasul di akhir pada Quran surah An-Nisa ayat 42. Kemudian Quran surah Al-A'raf ayat 187, pada ayat ini Allah menerangkan bahwa pengetahuan tentang hari kiamat hanya dimiliki oleh Tuhan. Selanjutnya Quran surah Ghafir ayat 16, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa tidak ada tempat untuk bersembunyi pada saat kiamat. Selanjutnya Quran surah Ghafir ayat 33, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan pada saat hari akhir terjadi, tidak ada satu hal yang dapat menolong sekelompok orang yang sesat. Yang terakhir Quran surah Asy-Syura ayat 47, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa tidak ada yang bisa mendapatkan pertolongan kecuali darinya. Sekian dari kelompok 6. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.